Ternyata Ustazah Eva ngisi ngajinya nunggu karpetnya baru. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cintai sahabat-sahabat pengurus Majelis Taklim Mafaza, ke hadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sapa satu persatu, mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Raose karpete pripun Bu? Ya Allah, barang anyar. Ya Allah, saya tak bersyukur dulu dengan bercerita. Hari Ahad pagi saya mengisi kajian di Al-Arqam. Saya mengiklankan kepada jamaah minggu depan ada sedekah karena Masjid Al-Arqam akan diganti karpetnya. Saya juga mengiklankan biskuit perjuangan. Saya juga mengiklankan pizza. Seusai saya selesai ngisi, saya keluar, saya didekati seorang ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Pripun Bu? Ada sahabat saya punya rejeki mau sedekah karpet. Saya makdek, baru ngiklankan langsung dapat. Tapi beliau dengan lirih, lembut, santun mengatakan, tapi bukan untuk Al-Arqam, tapi untuk Mahfaza. Masya Allah, mak perinding saya. Dan beliau berpesan, tapi mohon izin, yang bersedekah tidak ingin diketahui siapa beliau, bahkan oleh Ustazah Eva. Nanti mohon izin akan kami ukur dan hari Sabtu saya di WA lagi. Ustazah, saya di sini beserta yang wakaf karpet sedang ngukur karpet. Iya Bunda, mohon maaf tidak bisa mendampingi. Nanti kalau sudah jadi saya minta fotonya supaya saya minta doa dari semua jamaah. Semoga setiap kaki yang berdiri kokoh sholat di tempat ini menjadi amal jariah beliau. Setiap lisan yang berzikir, membaca Al-Quran, mengkaji ilmu di masjid ini menjadi jariah untuk beliau. Dan setiap tangan yang menengadah khusyuk berdoa memohon kepada Allah, semoga doa-doanya dan kebaikannya mengalir kepada beliau. Mari kita ucapkan Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Semoga dengan kita pandai mensyukuri nikmat, Allah menambah nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduk kita di siang ini, di masjid ini menjadi duduk, ya Allah, yang ketika direkam, besok di akhirat ditampilkan, kita langsung Alhamdulillah. Bilang kanyong dina kue mangkat. Masya Allah. Dengan hati yang paling ikhlas, dengan niat yang paling bersih, dengan semangat yang menggebu-gebu. Makanya kemarin hari Jumat di Condet kami ingatkan, mau kemana Bu? Biasa ngaji Bu. Ngaji itu bukan biasa. Jadi kalau ditanya teman jangan mau kemana? Biasa, Sabtu. Bukan biasa ini luar biasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk perempuan-perempuan yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya bercerita. Kisah ini kisah nyata terjadi pada tahun 2019. Sudah banyak diceritakan oleh guru-guru kita. Kisah tentang seorang ibu yang memiliki 2 anak laki-laki kakak beradik. Ibunya ini super gemes dengan putranya Bu. Karena putranya senang main domino utawa kartu. Kalau cilik zaman biyen bur ngertos Bu?
Itu loh gambar-gambar wayang atau apa kemudian diterbangkan gitu. Cara kami wong Kaliwiro niku dolanan bor, mainan kartu. Kemudian putranya ini dua-duanya adalah seorang driver ojek, sopir taksi. Suatu hari ketika anaknya sudah berangkat kerja, si ibu ini masuk kamar dua anak laki-laki ini. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, begitu merapikan tempat tidurnya, si ibu mendapati di bawah bantal ada bungkusan hitam disolasi erat, dan ibunya ketika menemukan itu sambil ngudung, Bu. Bocah istilokna kon aja dolanan kertu ka orang ngandel, orang gugu. Maka kemudian bungkusan itu diambil, Bu, dibakar. Tahukah kita apa itu, Bu? Itu adalah bungkusan uang senilai 39 juta rupiah yang sudah dikumpulkan oleh anak laki-lakinya untuk membayar kontrakan yang harganya 2019 satu tahunnya 80 juta rupiah. Singkat cerita ini sudah dibakar. Tidak dibuka lagi oleh ibunya isinya apa, pokoknya saking gempungnya dibakar. Pulang anak yang kecil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru duduk langsung kena marah, Bu. Cara Wonosobone deke ya istomongi biongane boleh beli ka orang gugu, orang rungok kena. Kenapa, Bu? Kamu tuh loh sudah saya ingatkan untuk tidak bermain kartu, kok ijek dolanan kartu. Anaknya bingung. Memang ibu dapat apa? Aku dapat kartu di bawah bantalmu. Ibunya, anaknya diam, Bu. Oh ya, Bu, minta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, Bu. Kalau ibu putranya kira-kira responnya gimana, Bu? Kira-kira responnya gimana, Bu? Ada yang lebih dahsyat lagi. Sudah ibu tetap nggak tahu kalau yang dibakar uang. Si kecil ini dengan penuh lembut, rasa yang luar biasa, menahan supaya tidak menyakiti ibunya. Kakaknya pulang. Kak, gini. Dek, kamu bilang nggak sama ibu kalau yang dibakar itu uang? Enggak. Saya nggak bilang-bilang, takut kalau ibu bersedih. Ya sudah, bagus, nggak usah bilang-bilang. Masya Allah. Singkat cerita, ini diceritakan oleh banyak ustadz, Bu. Singkat cerita, tidak lama kemudian dua kakak beradik ini mendapatkan rezeki yang sama dengan nominal yang hampir mirip dengan uang yang dibakar di bawah bantalnya. Apa pelajarannya, Bunda? Yang pertama, bagaimana ibu ini mengatakan kepada anaknya, kon aja dolanan. Padahal kan kita kalau main kartu nggak pakai judi ya, Bu. Cuman apa, Bu? Ya kalau anak saya ya kartu itulah Uno apa-apa itu. Yang nggak ada totoannya, cuman kadang nggak tahu itu gambar kuda poni apa, hadiah coki-coki gitu. Tapi tahukah kenapa ibu ini melarang, Ibu? Kenapa Ibunda? Karena menurut sang ibu bermain kartu itu bagian dari memubazirkan waktu. Orang Islam itu waktunya 2 menit ke menit itu berharga. Maka kita sudah belajar di kaidah sebelumnya. Bagian dari baiknya Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pelajaran kedua, bagaimana kita mengambil pelajaran dari dua pemuda ini? Alangkah pandainya ia menjaga apa, Bu? Perasaan ibunya. Masya Allah, inilah yang semoga nggak ada yang tanya, udah nikah belum ya, Us? Ya mboten ngertos jodone sinten, Bu. Tapi kalau menilik belajar dari hadis, ridho Allah tergantung pada ridho. Masya Allah. Saya yakin dengan hadis Rasulullah itu, dua pemuda itu hidup dalam kenyamanan yang luar biasa. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kita awali dengan gambar ini. Yang sebelah sana bacanya apa, Bu?
good. Yang sebelah sini bad. Good artinya baik, bad artinya buruk utawi jelek. Sekarang berawal dari pertanyaan, Ustazah Eva minta tolong dijawab. Mana yang lebih bagus? Marah-marah atau sabar? Sabar. Mana yang lebih membahagiakan? Bersyukur atau ngeluh? Bersyukur. Mana yang lebih enak dilihat? Senyum atau cemberut? Dan ini ibu mboten senyum. Nah, Bu. Mana yang lebih menenteramkan hati? Melawan suami atau taat? Baik. Mana yang lebih baik? Menjadi orang yang pelit atau dermawan? Mana yang lebih bagus? Ngaji atau dolan? Nah, ibu sudah tahu yang bagus ya? Berarti ini ngajinya udah selesai, Bu. Krana intine wong ngaos niku wong sing ngaji ben ngerti barang apik. Lah niki pun ngertos, berarti ngaose pun bubar. Ternyata problem berikutnya adalah bahwa orang ngaji, orang mulak ngaji niku pun ngertos barang apik ning napa Bu? Boten dilakoni. Sing nglakoni kewalikane. Jarene nembe apik bersabar, nyatane marah. Katanya baik bersyukur, nyatane ngeluh. Katanya bagus senyum, nyatane Masya Allah. Suami aja dipasang wajah yang paling. Katanya bagus dermawan, nyatanya kadang-kadang pelit. Nyatanya bagus ngaji, tapi nyatanya kadang-kadang kita memilih dolan. Kan kita sudah tahu. Kita hanya belum diberi kekuatan oleh Allah, mungkin kita lupa karena banyaknya dosa, kita belum melakukan yang baik-baik. Maka hari ini kita akan belajar kaidah yang ke berapa Bu? 23. Saya husnudzon aja lah, ibu yang nomor 1 tekan nomor 22 tesih galingan. Yang nomor 22 itu judulnya seorang muslim tidak akan jatuh ke lubang 2 kali. Kemudian diterangkan oleh Ustadz Dama. Saya kalau enggak ngisi ngaji dari rumah nggih berusaha menyimak lewat apa Bu? Lewat YouTube, lewat radio Purnama Sidi Kebanggaan Rakyat Wonosobo Bu. Maka hari ini insya Allah dengan memohon pertolongan Allah kita akan mempelajari kaidah yang ke-23 dari buku 50 Kaidah Nabawiyah. Al-hadis ats-tsamin was-salatun. Ini kalau di Arba'in Nawawi hadis ini nomor 38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala berarti ini hadis apa? Betul yang jawab tadi? Hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya langsung. Tapi ini ada innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, disampaikan melalui hadis, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sesiapa yang memusuhi waliku, maka berarti dia telah aku ajak berperang. Siapa yang ngajak perang? Kapan kita diajak perang? Kalau kita memusuhi walinya Allah. Sekarang kita penggal dulu Bu. Kemarin hari Jumat yang ngaji Jumat ini nyambung lagi. Contoh. Orang yang mencuri bukan golonganku, nanti sampai penipu. Bukan golonganku, berarti bukan apanya? Bukan golongannya siapa? Allah, bukan golongannya Rasulullah
Shallallahu alaihi wasallam. Banyak perempuan yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita itu kalau dengar 2 kalimat itu cok enteng banget. Sekarang ini diajak apa Bu? Diajak nama Bu? Perang sama siapa? Ibu dengernya gimana Bu? Bayangkan perang karo kita perang dengan musuh saja, kita belum tahu tingkat keberhasilannya. Ini yang ngajak perang, pastilah kita nama Bu, kalah telak. Maka mestinya orang yang beriman ketika mendengar kalimat seperti ini, hatinya astagfirullahaladzim. Aja ngasih nyong dadi wong sing diceki perang Gusti Allah mergo aku musuhi walinya Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa walinya Allah? Saya bawa ke sini dulu Bu. Ya Bu. Mbak Resi tahu? Ya Bu, nggak apa-apa pura-pura nggak tahu Bu. Ibu pernah dengar ini kan Bu? Masya Allah. Pernah lihat ini Bu? Nanti kalau nggak tahu minta kasih tahu sama yang jilbab hijau duduk di samping ibu berjilbab hitam. Mohon izin ini catnya warna apa? Hijau. Ya, so ini warna apa? Kuning, baik. Artinya cat rumahnya sudah orang biasanya ganti cat rumah itu tahunan atau mingguan. Terus pelajaran apa yang bisa ibu ambil dari 2 warna cat yang berbeda ini? Oh, nggak ada door prize, nggak ada door prize-nya pahala. Oh, Bu. Bertahun-tahun sudah Bu. Nyatanya masih banyak orang mempercayai bahwa orang yang bertapa di sebuah gua, lalu tidak pergi ke pasar, tidak makan, tidak minum, nggak tahu makan minumnya dari mana, lalu tidak melaksanakan sholat, yang boten serawung kalih tanggane, mukur nang jero gunung, banyak kita anggap dialah yang sering disebut sebagai wali. Kula ngertos wali Bu, wali ben maksudnya Bu. Anehnya lagi, yang datang kepada para petapa-petapa Bu, yang katanya badannya wangi walaupun tidak mandi, yang katanya itu nampaknya ndak sholat, tapi sebenarnya dia itu kalau sholat Jumat itu nggak di situ, tapi di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Dan yang datang ke tempat seperti ini ya podo Islame. Kadang pakaiannya mirip-mirip. Kula mboten tegel ngucap kene Bu. Ya niku maksudnya Bu. Ya Allah, apakah benar wali yang dimaksud dalam hadis tadi sing sapa wonge musuhi waline Gusti Allah, maka dia diajak sama Allah napa Bu? Perang. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa kemusyrikan itu begitu berbahaya? Apa yang bahaya Bu? Saya ceritakan lagi. Kita mencoba mengkaji ayat lebih dalam lagi. Ketika Ibrahim alaihissalam tidak mau ikut perayaan penduduk Babilonia. Lalu Ibrahim memilih berpura-pura sakit. Nabi Ibrahim kemudian mengambil kampak. Dia pergi ke kuilnya orang-orang Babilonia. Lalu menghancurkan berhala-berhala mereka. Dan yang dihancurkan adalah yang kecil. Kalau di buku-buku pelajaran dulu, kampaknya lalu dikalungkan, di ngeten iki, celok ngeten, tenggen berhala sing napa Bu? Paling besar. Apakah itu hanya kisah? Iya, kalau itu kita memahaminya dulu. Begitu orang Babilonia pulang dari perayaan keagamaan mereka, mereka melihat kuil-kuil Tuhan-Tuhannya sudah napa Bu? Ajur mumur. Maka mereka langsung menebak, sopo iki sing nglakoni. Gak sulit untuk menemukan, langsung pada kesimpulan iki mesti bocah enom seorang pemuda yuqalu lahu
Ibrahim. Ini mesti yang menghancurkan Ibrahim. Kenapa begitu mudah menyimpulkan bahwa yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu sudah seje dari yang lain, Bu. Seje bahasa Wonosobone apa, Bu? Beda. Liane seneng dang, kita enggak. Yang lainnya seneng nonton dra. Yang sebelah sana enggak, Bu. Makanya gampang banget nebak, oh ini mesti Nabi. Karena beliau punya kebiasaan yang berbeda dengan yang lain. Dipanggil Ibrahim. Panggil Ibrahim supaya orang tahu bahwa dia yang menghancurkan berhala ini. Dipanggil. Ibrahim. A'anta fa'alta hadha bi'alihatina. Ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim boten ngagem dalil, Bu. Nabi Ibrahim hanya berkata, Mi? Tanya aja sama berhala yang gede itu. Nanti kan berhalanya jawab. Tuh kampaknya aja ada di dia. Berarti yang menghancurkan Tuhan-Tuhan yang kecil adalah apa jawaban? Kalah mereka, Bu. Mereka bilang gini, "Dek mau kan ngerti. Sing jenenge patung kayak ora bisa omong. Bagaimana mungkin kami bertanya kepada patung? Patung itu enggak bisa." Mereka tidak terasa kalau pendapat mereka menyembah selain Allah itu jatuh kalah telak. Umpami diterusakan dialognya. Lah, sing aneh. Sudah tahu berhala tidak bisa di ngomong. Tidak bisa bergerak kok di jane sing BO siapa? Ini ya, bagaimana kemusyrikan itu menghancurkan akal. Secara logika orang Babilonia sudah kalah atau menang? Kalahnya telak atau kalah sedikit? Cara wong bal-balan niku 10-0, Bu. Tapi pertanyaannya, apakah mereka beriman? Kenapa? Karena kesyirikan itu membuat otak tidak bisa berpikir jernih. Bisa-bisa nih. Coba, kalau otak yang jernih tidak mungkin, Bu. Ada orang bertapa tidak pernah sholat kok, Mbah Nyun. Karena kesyirikan itu menghancurkan akal. Jadi kita bagaimana tidak menghancurkan akal? Ya Allah, Mbah, kula umaike kados niki mboten tenang. Ora apa-apa, geri tuku pager wae. Mboten pager besi, mboten, Bu. Pager sing kon nang pojok kana, pojok kene, manut, Bu. Kudune nek umahe mboten tenang li pasang napa? CCTV. Nek ana maling njur niku malah gen ngandel pager. Coba yang tidak berfungsi dengan normal apanya? Bojone kula kados niki wis gampang garinggo ajian Semar mesem. Mulih engko bojone kek ora bakalan bisa klenggot kang kowe. Pokoke isuk sore kowe bakal dicek. Mestinya kan gini. Oh ya, saya sebagai istri kurang bagaimana? Saya kalau kurang apa pelukan saya kurang? Baru 1 kali belum 13 kali. Apalkan itu passwordnya, Bu. Itu, Bu. Tapi kalau orang sudah syirik, ininya apa, Bu? Nggak bisa bekerja. Bagaimana mungkin Mbah kula nyuwun tolong pripun dodolane kula mben laris. Jurken mengamalkan nopo sing marai nekakna 1000 dinar. Kudune wong dodolan niku, oh astagfirullah, pertama pastikan jualan dengan jujur. Kedua koreksi opo packagingnya sing kurang apik, opo aku serawunge sing kurang apik, opo papane sing ora setera. Tidak langsung kayane ana sing guna-guna nyong kayane. Menggunakan apa, Bu? Masya Allah. Oke, Bu, kesyirikan itu menumpulkan apa, Bu? Milo setan itu ranjau utama sebelum yang lain manusia itu dijatuhkan pada perbuatan apa?
Sebab wong nek pun percaya barang syirik niku nikine pun mboten iso napa, Bu. Mbok sekolah kan ngendi bae nek nenek gen ngandel syirik niku sekolahe pun dipertanyakan, Bu. Nah, siapakah wali Allah? Masya Allah. Ini ya wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Sekarang Ustazah Hepa bertanya, ibu-ibu, siapakah walinya Allah? Jawabannya, orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Perhatikan kalimat yattaqun. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya fi'al mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris namanya present continuous tense. Wes. Nanti keceledot mungkin bahasa Inggris kali wiro, Bu. Artinya apa present continuous tense? Perbuatan yang sedang berlangsung dan terus. Kenapa kita perlu detail melihat ayat Al-Quran? Ini kalimatnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Menggunakan present continuous tense menunjukkan bahwa ketakwaan yang mereka miliki apa tadi? Berlangsung dan akan berlangsung secara, berarti bertakwanya bukan hanya di masjid toh, tapi ketika ke pasar, di pasar juga bertakwa. Karena banyak orang bertakwanya di pengajian. Kalau sudah pergi ke pinggir pantai sudah hilang takwanya, Bu. Karena ke pengajian pakai jilbab menutup dada, begitu pergi ke pinggir pantai pakai apa? Membuka. Itu namanya takwanya di mana? Di pengajian. Sedangkan aulia Allah adalah orang-orang yang yattaqun. Di kantornya dia bertakwa, di sekolahnya dia bertakwa, di tokonya dia bertakwa, di rumahnya dia bertakwa, di pantai, di mall, dimanapun ia berada, selalu yang ia bawa apa? Takwa. Sekarang tak tanya lagi, jadi kita ini walinya Allah atau bukan? Ibu? Nek imane ya iman mboten kali Gusti Allah, Bu. Iman. Sepinten imane, Bu? Masya Allah. Tapi ada orang yang di dalam pandangan kita, ya Allah, Masya Allah. Perilakunya, ucapannya, pandangan matanya, kayak beliau itu kalau bicara udah langsung, yang mau dengarkan itu udah langsung, ya Allah. Cara gampire wong kaharis maneh, Masya Allah, luar biasa. Kayak kita tuh nggak berani mandang wajah beliau. Kalau didawui beliau nggak berani nolak. Kalau beliau bicara udah langsung menembus kemana, Bu? Ya Allah, itu. Lagi, siapa wali Allah? Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yang punya ciri-ciri. Asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Kalau ke orang kafir mereka apa? Syadid, tegas, keras. Tetapi kalau dengan sesama muslim mereka, ya Allah, rohama. Ada yang namanya Mbak Rohama, Bu? Rohana, rahim.
Ciri-ciri wali berikutnya adalah karena wali yang terbaik itu adalah orang-orang yang setelah Nabi, terus generasi setelahnya, orang-orang soleh setelahnya dan setelahnya. Dan mereka punya ciri-ciri. Kalau dengan orang kafir mereka apa Bu? Tegas. Lakum dinukum. Maka nggak ada tuh. Nggak ada bengong tanggal selawe ini kumpul buatan bengong. Aja maning kan tanggal 14 Februari hari apa? Dan yang ibu ngertos. Ya viral kan. Tegas. Enggak. Lakum dinukum. Tapi kalau dengan orang beriman. Ya Allah. Bestian banget Bu. Jenengan dari mana? Masya Allah. Kayak kita kalau pergi ke Mekah. Semoga yang belum pergi ke Mekah segala pergi ke Mekah. Di sana umroh ketemu wong Wonosobo. Padahal Wonosobo bagian sana Bu. Sepuran berwadas lintang. Tapi ibu berasa ketemu siapa itu? Berasa ketemu keluarga. Karena di antara orang muslim itu apa Bu? Berkasih sayang. Maka bagaimana mungkin hari ini sesama orang muslim saling menjatuhkan, menjelekkan. Kecuali dalam rangka kita beramar ma'ruf nahi. Masya Allah. Saling sayang. Misalnya di majlis, "Riki Bu, lenggah jajar kula." Jangan kayak udah best ini nyong. Kiye nggone nggo. Kan ada yang begitu Bu. Oh, jangankan di pengajian, sampai haji aja begitu Bu. Orang yang tidak terbiasa memonggokan, mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan kayak gitu. Ketika kursi di sampingnya kosong, niki nggih bojone kula. Padahal bojone kan 6. Sementara yang mau duduk sudah apa usianya Bu? Masa. Sudah Bu? Itu yang disebut wali. Terus apa? Tarahum ruk'an sujada. Ibu akan melihat mereka ruk'an sujada. Masya Allah. Hobinya, kebiasaannya itu adalah rukuk sujud. Maksudnya apa? Sholat. Lalu bagaimana orang gak pernah sholat disebut? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang orang itu ketika sholat gak cari apa-apa. Yang mereka inginkan adalah fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari keridhaan Allah subhanahu. Dan ini yang menarik. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ibu akan melihat mereka. Di wajah mereka ada tanda min atharis sujud. Tanda bekas. Sekarang banyak disalah artikan. Bekas sujud adalah apa Bu? Nah ibu-ibu kok nggak ada ireng-ireng ayo? Nggak pernah sholat ya? Kenapa ibu kok nggak hitam ayo? Suami saya gini. Bun, gimana ngilangin ini? Saya bukan bicara asarut ini saya bilang, suami saya bilang gini, Bun gimana ngilangin ini, kasih krim, terus ayah tuh jangan suka gini-gini loh tangannya tuh loh, nanti tuh bekas gitu Bu. Bukan itu Bu. Tapi yang dimaksud dengan atharus sujud itu adalah orang yang sholat dan sholatnya itu kelihatan di mana-mana. Loh berarti lapangan sholat? Bukan. Yang dimaksud atharus sujud itu orangnya sholat, ketika di kantor dia jadi pegawai yang paling bertakwa, itu namanya bekas sujud. Ketika berdagang dia menjadi pedagang yang paling jujur, niku jenenge tebetele sujud. Ketika jadi bos bakso, dia jadi bos bakso yang paling jujur. Ya Allah, itu namanya bekas. Ketika menjadi penjual makanan, dia nggak pakai gula kaleng-kaleng, dia pakai gula pasir, pakai sod. Apa Bu? Asli. Bukan apa? Bukan gula-gulaan. Itu namanya atharus sujud. Tapi orang sholat di masjid Allahu Akbar, di kantor korupsi, walaupun sininya ada itunya Bu, itu namanya nggak bekas sholatnya. Jadi yang dimaksud dengan bekas sujud itu terlihat di setiap perbuatan yang ia lakukan. Niku waline Gusti Allah. Masya Allah. Sekarang kita kalau ngomong wali gitu langsung bayangannya di kepalanya ada apa?
Sorban. Ya kan? Pakai jin apa enggak? Enggak, pakai apa? Ya. Atau pakai kaos enggak? Enggak, pakai apa? Pakai kamisun atau gamis. Ya, Bu. Kemudian di tangannya apa? Handphone atau apa, Bu? Bayangan Ibu kayak gitu kan? Lalu banyak perempuan yang rela bersalaman meskipun beliau bukan mahramnya. Karena minta apa? Pun ingat, kesyirikan, tidak tahu ilmu membuat cara otak kita bekerjanya jadi apa, Bu? Cara komputer jadi hang. Kita kembali ke sini. Apa ciri-cirinya? Angger mboten saged jawab Bu Guru sing salah, ling mulang mboten bener. Nomor setunggal tegas kepada lakum dinukum sanian. Kalau sama sesama muslim, Masya Allah. Ibu tahu ya, ingat ya, tanda-tanda hari kiamat adalah saat muslim hanya mau mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Jadi kalau di pengajian kita salamannya cuman sama yang kenal, itu tandanya hari kiamat sudah nama, Bu. Mestinya kita ketemu dengan siapapun. Idain wong cok, siapa sih kue sok akrab. Wong ora kenal kang ngajak salaman. Aja mana kang ngucapkan assalamualaikum, langsung kitanya bebas langsung. Gitu, Bu. Karena kita tidak tahu yang tadi. Di antara tanda hari kiamat, orang beriman tidak mau lagi mengucapkan salam kecuali pada orang yang dia kenal. Kalau sama, nah, ciri yang ketiga, hobinya beribadah, sholat, rokaat, sujadan. Dan apa yang mereka cari dari ibadah itu? Ridhonya Allah. Ciri-ciri yang terakhir apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tepete sholat, bekase sholat, niku keton everywhere, anywhere, every time, apa maning? Anytime, everything. Pokoknya di mana-mana perkaranya apa, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dia menunjukkan bekas. Dan Ustazah Eva yang dimekriki, bukan ini bekas sujud, Bu. Malah ada orang yang senang bekam di sini, Bu. Ya, Bu. Itu banyak sekali. Kami berjumpa, yang nggak banyak sekali. Beberapa kami jumpai ketika kami sekolah dulu. Orang Arab tuh sininya ini karena hobinya, Bu. Bekam di sini terus menerus. Jadi bekasnya apa, Bu? Nah, Ibu berarti nggak pernah sujud nih kalau gitu nih. Karena nggak ada apanya, Bu. Nggak ada bekasnya, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Kita pahami dulu tentang walinya Allah. Lagi. Thumma awrathna al-kitab alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum, golongan pertama, zalimun li nafsih. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Golongan ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Siapa wali Allah? Orang-orang yang zalimun li nafsih. Jadi orang-orang terhadap agama, terhadap Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Terhadap pengajian niku wong telu sepisan. Yang namanya dolimun, wong sing dolim kepada siapa? Dirinya sendiri. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban, yang dilaksanakan meleh-meleh Sabtu, sholat ya seminggu pisan. Nek ora setahun, berarti guru sholat napa? Niku mawon keri, Bu. Wis seminggu sembayange pisan, mangkate nalikane imam pun komat. Ning niku teng Wonosobo mboten nonton. Nontone nang pundi? Teng planet. Dan apa? Dan dia senangnya melakukan yang haram. Itulah orang-orang yang disebut siapa? Lalu yang kedua adalah wa minhum muqtasid.
Siapa orang-orang yang muktasid itu? Muktasid niku tengah-tengah. Wajibe lakoni. Harame yo ditinggalke. Ning orang lakoni barang sunnah. Dados minimalis. Napa nek sing lakoni? Kemudian dan ini sudah keren banget, Bu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang laki-laki, ya Rasulullah, aku dinasehati sesuatu yang kalau saya melakukan itu udah cukup. Kata Rasulullah, sholat 5. Ada lagi nggak Rasulullah? Enggak, udah itu aja. Berarti kan ngelakoni apa dok? Angger ngelakoni wajib bener. Jadi walinya Allah. Tapi yang ketiga, sabiqum bil khairat. Orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin. Ini adalah orang-orang yang melaksanakan wajib, yang melaksanakan sunnah, yang haramnya ditinggalkan. Jangankan yang haram, yang makruh subhat saja dia tidak mau mendekat. Maka itulah walinya. Jadi dewek niki wala. Napa Bu dewek Bu? Wali ben ya Bu. Mboten, wali murid. Kita wali napa Bu? Nek mboten wali murid ya wali tidak. Orang beriman itu selalu berpikiran baik kepada Allah. Ya Allah, semoga kita ini tercatat sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena ya Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Gusti Allah mboten pisan-pisan nyawang klambine mereke napa. Awake bentuke kaya ngapa. Tapi yang disawang teng majelis ini adalah orang-orang yang berangkat ngaji hatinya paling bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi apa kaidah yang ke-22? Sing musuhi orang yang beriman diajak perang sama. Saya kira ini kaidah yang sudah sangat cetolewo-lewo Bu. Wani musuhi wong Islam berarti perang karo Gusti Allah. Kebalikannya, kalau kita mencintai sesama muslim berarti dicintai oleh mila kalih sesama muslim kudu napa? Kudu saling cinta. I love you full. Masya Allah. Ini ya Allah, ampun duwe musuh. Sing musuhe niku wong beriman. Mbok wae sing disengiti niku wong sing ya Allah simahum min fi wujuhihim min atharis. Kita enggak tahu kalau ternyata orang yang kita benci itu asar sujudnya di mana-mana. Bekas sujudnya kemana-mana. Dia yattaqun, dia amanu, dia beriman kepada Allah. Dengan mukmin dia saling menyayangi, dengan kafir dia saling tegas. Kita enggak tahu. Maka ingat satu hadis ini. Amal manusia diperiksa di hadapan Allah dalam setiap pekan 2 kali. Yaitu pada hari. Maka semua hamba yang beriman terampuni dosanya. Kecuali seorang hamba yang antara dia dan saudaranya terjadi menghilangkan benci itu sulitnya luar biasa Bu. Pripun sih wong nek mon geding krungu suarane mawon. Umume li wong makan urang njur alergi pating jelidur ngaten nggih. Lah niki krungu suarane mawon alergi Bu. Liwat ngarep omahe mendingan nyong liwat dalan liyane timbang nyong liwat kono njur mengko nyong petuk. Nah, ora paha. Nyong lapan ngaji nang kana ana kae sondel yang mau ketemu karo kain Bu. Ibu tahu sondel Bu? Oh ternyata viral. Tapi kan kita nggak pernah mengucapkan. Itu kan ucapan orang-orang yang mau bermusuhan dengan saudaranya. Ingat, kalau mau membenci seseorang, kalau belum siap ketemu boleh. Kalau nggak sanggup, aku sudah maafin kamu boleh. Tapi dari jarak jauh sudah. Aku nggak mau punya musuh. Dia mau berbuat apapun bodoh, saya sudah memaafkan.
Urusan dia dengan Allah, saya urusannya dengan Allah selesai. Saya sudah maafkan dia ya Allah. Tapi kita nggak mau ketemu, nggak apa-apa, kita belum mampu. Kita mau menghindar, boleh. Kita nggak mau dengar suaranya, boleh. Ibu nggak mau komunikasi, nggak mau WA, nggak apa-apa. Daripada kalau ketemu njur atine mangkel lagi, Bu. Tapi tidak dengan membenci, menjadikan dia musuh dalam selama kehidupan kita. Berkali-kali kami beri gambaran sederhana, Bu. Umpami ibu ngaos, jur onten seneke. Biasanya likelingan sinten, Bu? Niki nek teng mafaza malaikatan sing ikhlas nggih, Bu. Nah, malaikatan niku artinya napa? Ya, mboten nonton. Nah, biasanya kan seneknya kita taruh di mana, Bu? Di tas. Njur beto pundi? Kondur. Kalengane tekan griyoke anu kelalen. Jajane tesih teng barang dibuka innalillahi wa inna ilaihi gelane ya tuwas ora tak pangan kelingan anake klalen barang dibuka empun mulur jenenge napa niku nembe kelalen sedina nek kelalene 5 dina dados medal napane jamuran lebih dahsyat daripada jamur napa sing engkut-engkut nika Bu pada melumpat mergane kesuwen aleng klalen njur metu blatunge wong niku nek duweni rasa sengit karo wong liya niku pada wae wong ngrawati lapis sayup hari pertama mulur hari kedua keluar jamur hari ketiga Masya Allah keluar engkut-engkut. Jadi orang yang membenci orang lain itu adalah yang nyimpan sayup tadi siapa? Dianya sendiri. Di mana? Tapi berharap orang lain yang kena belatungnya. Itu orang benci, orang iri itu kayak gitu, Bu. Kata para ulama, orang iri itu wong minum racun neng berharap sing mati wong liya. Kan ini aneh banget. Sing minum racun siapa? Tapi yang mati nah, orang benci itu kayak gitu, Bu. Jadi kena sing wah, apa maning Kak? Lah pokoknya berikilah kat seni kalau Bu. Jujur li kan kita pernah ya, Bu, nggak seneng sama seseorang dulu waktu belum ngaji. Insya Allah kalau sudah ngaji, astagfirullahaladzim. Kelingan aling mulang ngaji, kelingan aling teng mafaza, wong nyengiti wong niku pada wae ngerawati lapis sayup. Teling-eling ya Bu, lebar sayup, mulur, lebar mulur, jamur, lebar jamur, belatung. Hati kita rusak dimakan belatung, amalnya ndak diterima oleh Allah gara-gara memusuhi. Niki musuhi wong biasa. Lah prepon nek sing dimusuhi adalah walinya Allah, saudara. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya kedudukan spesial, maka ya Allah berani-beraninya sembrono kalih Ustadz, menuduh Ustadz dengan tuduhan yang begini, Masya Allah. Kayaknya dia belum ngaji ke Mafazah, Bu. Ya, Bu. Sehingga berani, Bu. Masya Allah. Ustadz disiksa, dituduh yang ini, yang macam-macam. Bahkan mungkin tinggal namanya, tidak tahu beliau berada di mana. Mereka lupa bahwa orang-orang yang memerangi walinya Allah sama dengan mengajak perang siapa? Allah. Na'udzubillahi min boten nonton menange wong diajak perang kalih Gusti Allah. Ibu, jika ada nama, kejadian, tempat yang mirip, maka itu hanya fiktif belaka gitu. Itu hanya gambar di siang hari ini adalah pemanis, Ibu. Ya, Bu. Kan tadi Ustaz Eva nggak sebut merek kan, Bu? Nah, mau menggambarkan bahwa walinya Allah itu bukan yang seperti ini. Lah, pripun sih Ustazah? Carane judul kita hari ini apa? Lah pun di penipu nih, Bu. Ya hadis berikutnya berarti kaidah yang keberapa? 24. Apa kaidah yang ke-24 sekaligus menjadi penutup kajian kita siang hari ini? Man ghassana falaisa minna. Sesiapa yang menipu, ngapusi,
Depus napa melih? Ora jujur, goroh. Depus goroh ngapusi boten jujur. Barang siapa yang tidak berlaku jujur menipu kepada kami, maka dia bukan termasuk golongan. Masa mboten wedos dancem kados niki, Bu? Dianggap bukan umatnya Nabi Muhammad. Sementara besok di akhirat banyak manusia ngejar Nabi. Nabi doakan, saya enggak punya kekuatan, cari nabi yang lain. Umat ini cari nabi-nabi siapa semuanya ditemui. Yang punya hak berdoa, minta sama Allah doanya diijabah hanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu pripun pengharapannya? Kalau kita menipu kata Rasulullah, deke udah golongannya nyong. Anehnya menipu. Tapi kalau pidato, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya siapa? Kata Rasulullah, bukan golonganku. Kenapa bukan golonganku? Karena kamu selama hidup di dunia kerjaannya goroh, depus. Maka izinkan kami membawakan beberapa cerita. Masya Allah. At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir meriwayatkan dari Ibrahim bin Jarir Al-Bajali. Pada suatu pagi ayahku bersama budaknya pergi ke pasar untuk membeli hewan tunggangan. Nah, berarti ini tindak dealer tumbas mobil. Kalau dulu pergi beli hewan tunggangan. Keduanya berhenti di area pasar. Lalu hewan-hewan mulai berlalu lalang, lewat kuda, lewat unta, kuda tinggi, kuda kurus, kuda gemuk. Tidak lama kemudian lewatlah seekor kuda yang membuatnya kagum. Sehingga ia berkata kepada budaknya, cepat-cepat, kait dituku, kait dituku. Kemudian budak itu pergi bergegas menemui pemilik kuda itu dan berkata, Pak, carane tak tumbas nggih 300 dirham. Namun pemilik kuda itu menolak. Budak itu berkata, nggih pun, nek mboten poron napa jenengan kepanggih kalih juragane kula. Kan yang suruh beli tadi siapa? Budaknya. Ditawar berapa tadi? 300 dirham. Tapi sama pemilik kudanya boleh enggak? Maka pembantunya bilang, nggih pun nek mboten angsal napa jenengan kepanggih langsung kalih bose kula. Ngeten, Bu. Baiklah, tidak mengapa. Lalu keduanya menemui Al-Bajali. Dan budak itu berkata kepadanya, aku menawar kuda ini 300 dirham. Namun ia menolak menjualnya dengan harga tersebut. Dia berkata bahwa kudanya bernilai lebih dari itu. Lalu pemilik kuda berkata kepada Al-Bajali, ayo coba jujur. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Apakah engkau menilai harga kudaku ini 300 dirham? Maksudnya ngaten, Pak, cobi jujur Pak. Kinten-kinten carane kula niki nek diregani regane 300 dirham niku pantes napa? Boten. Kemudian beliau menjawab, tidak. Tidak, kudamu lebih tinggi harganya dari itu. Apakah engkau mau menjualnya dengan harga 500? Boten pareng. 700? Boten pareng. 800? Lalu pareng. Lalu diserahkan dibeli dengan harga berapa, Bu? 800 dirham. Lalu ketika penjual kuda itu pergi, Al-Bajali berkata kepada pembantunya, ciloko kowele, kamu celaka. Kenapa? Kamu pergi ke pasar untuk membeli itu kuda tunggangan untukku. Lalu aku melihat kuda lelaki itu membuatku kagum. Lalu aku mengirim kepadanya untuk membeli kudanya. Tapi budaknya malah nawar dengan harga. Niku ngarang nopo saking tuane. Ngerang dewe, Bu. Bayangkan, Bu. Niki kan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ya palahane ya nek rewange tayang tuku regane murah, berarti banget ale pinter ale nawar. Kalau beliau enggak, dia kalau nawar ke kemurahan ora ilok. Itu mestinya nilainya berapa tadi? Coba, Bu. Nah, saya kadang itu kalau mau beli di tempat teman sendiri niku,
Ya Allah, kadang berdoa Bu, mugi-mugi mboten kepanggih kalih sing dodol ngeten Bu. Karena saya takut berkali-kali jual niku bukan ditukani ustazah njur ewoh. Njur maune regane 800 dirham dadi pinten? Niku mungkin kula mboten kados Al-Bajali Bu. Pun diregani normal mawon nek pan korting ya korting sing kathah. Lah pada bae Bu. Insyaallah. Kadang malah mboten sios tumbas Bu. Pernah saya itu ada bos bakso itu Bu. Sudah saya endek-endek, saya jamin mobilnya nggak ada. Pertama saya keliling ada mobilnya nggak jadi. Nanti kalau saya beli pasti saya nggak boleh bayar. Lalu saya putar lagi, alhamdulillah pernah ada mobilnya. Duk, begitu saya turun, sudah mau beli, ini mobilnya ikut parkir. Ciut. Beli 1 pulang dapat 3 Bu. Ya Allah. Mula kula mboten wani ngaran-ngarani, bukan Mbak Oni kelambine apik ngono. Njur ngesuk kelambine langsung tekan ngumbah no. Ibu lo bagus tasnya. Nanti tasnya sampai mana, Bu? Masa bukan begitu. Nih. Kejujurannya di atas rata-rata. Dikira ilok pikir gane larang. Nek di toko semeno kemurahan sami mawon mendolimi orang man ghassana falaisa minna. Jangan jadi manusia sing senes sing boten ajeng dianggap golongannya Nabi. Kisah yang kedua, kisahnya 3 ngajinya rampung. Kisah berikut ini menunjukkan kejujuran dalam bermuamalah. Namanya Ibnu Sirin. Siapa Bu? Kalau yang tadi namanya siapa? Cuman denger alnya belakangnya li. Tapi tengahnya mandan remang-remang. Al-Bajali. Siapa Bu? Nali bener enyong jadi apa jalan nembeling nulis apa pokoknya ngarepe al mburine li ternyata siapa Al-Bajali. Yang kedua namanya beliau menjual seekor domba betina miliknya dan berkata kepada pembeli, saya akan menyampaikan kepadamu cela yang ada padanya. Pembeli itu berkata, apa itu? Ibnu Sirin menjelaskan, domba ini suka membolak-balikkan makanannya dengan kakinya. Jadi dombanya Ibnu Sirin niku nek timpani niku sikilnya the domba ini suka napa Bu? Yang ngeten niki. In English is setakar ngeten lho Bu. Disampaikan Bu. Jenengan ajeng tumbas niki nggih. Niki nuwun sewu niki umah nggih maer. Ning niko mandan bocor. Niki ya montor regen maer wong tak nggo kula. Ning niki bensine mandan boros. Niki ya panganan enak banget lah. Ning nggih niku kula ora nganggo apa Bu Wardah? Yang butter mahal namanya apa yang kayak cimehong itu? Apa Bu? Saudara kau tahu cimehong ya Bu? Ya Bu. Pakai apalah ngono lah. Ning niki nggih ngagem mentega biasa, mboten ngagem nggih mandan nggih enak ning ya ora kaya nika ngeten. Carane apa Bu? Jujurnya luar biasa. Jujurnya di atas rata-rata. Terakhir, kisah ketiga adalah pada seorang yang bernama Al-Hasan bin Soleh. Namanya Hasan. Ia menjual seorang budak perempuan. Berarti ini zaman perbudakan, slavery. Ia berkata kepada pembeli, sesungguhnya ia pernah berdahak mengeluarkan darah. Jadi ini budak ini kenapa? Ya maaf, penyakitan. Semandan menggereng. Tur maning nek watuk karo ngetokna. Kira-kira tenagane prepon? Habis sih Ibu, Ustazah Eva udah keras banget, masih ada yang ngantuk juga. Enggak Bu. Berarti beliau kalau sakit itu kira-kira kerjanya kumaha Bu? Ya leren, mepel napa Bu? Mepel leren kan. Ngeten. Mergane pun lara-laranan. Masya Allah. Ini adalah bagaimana contoh para ulama salafus sholih memberikan informasi yang begitu detail dalam perdagangan, dalam muamalah.
Jenengan pan ngelamar anake kula, ya nika wujude kaya nika ora tak ijoli, ora tak longi apa-apane, tak nehaken jenengan rambutnya biar tak long. Ning ya kowe bocah anu cok mandan. Apa Bu? Songkol lah, aleman lah, ora tayeng. Ja ampun dalem anake dewek. Anak saya. Tahunya begitu menikah malah ora tayeng. Itu nama jangan bohongi, Bu. Oke, kita ceritakna ke bocah ya mengkenen. Dikendonga karo Gusti Allah nek mancan jodone ya kuwe rezekine. Nek ndonga karo Gusti Allah urung jodone ya mancan urung rezeki. Masya Allah. Ternyata rezeki kita adalah suami kita yang mendampingi kita saat ini, yang tidak pernah ibu peluk 13 kali maksudnya. Meluk tapi cuman sekali. Ibunda ingat wong sing tukang depos sanes golongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Aisyah Ummul Mukminin menceritakan kepada kita dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq bahwa ia pernah berkata, Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang budak pelayan yang biasa memberikan hasil kepadanya dan Abu Bakar As-Siddiq biasa makan dari hasil usaha budaknya. Pada suatu hari budaknya itu membawakan makanan, Abu Bakar memakannya tanpa bertanya. Kemudian budaknya berkata, wahai Abu Bakar, apakah Anda mengetahui dari mana asal makanan ini? Kata Abu Bakar, enggak tahu. Kata pelayannya, sesungguhnya di zaman jahiliyah aku adalah seorang dukun. Berarti niki mantan wong teng zamane Abu Bakar mawon pun onten wong tobat leren saking dukun. Lah kasiki ana wong dadi. Dan ini kan pun ketinggalan zaman, Bu. Maka apa yang dilakukan Abu Bakar? Memasukkan jarinya ke dalam mulut sehingga makanan yang baru dimakannya niku napa, Bu? Saking tidak mau menerima dari hasil tipuan. Loh, napa namanya nggih? Sebab dia dukun. Nek ngeramal berarti dia menipu. Wong menipu udu golongane Kanjeng Nabi. Abu Bakar tidak mau makan dari hasil orang yang menipu. Naudzubillah min dzalik. Sore hari ini kita belajar 2 hal. 1, jangan simpan permusuhan. 2, jadilah perempuan yang jujur. Jujurnya di atas rata-rata. Orang yang berbuat di atas rata-rata, insya Allah balasan dari Allah juga di atas rata-rata. Demikian ayah bunda. Masya Allah saya korupsi 15 menit, harusnya 2:30 selesai. Ikhlas, Bu? Sebab kalau saya menipu nanti saya bukan golongannya Nabi. Ya Allah, semoga yang berhutang dilunaskan hutangnya, yang sakit disembuhkan sakitnya, yang sedang gelisah ditentramkan hatinya, yang sedang punya masalah dengan keluarga, suami, anak-anaknya diberikan jalan keluar. Kita semuanya keluar dari tempat ini membawa kebaikan dan ketentraman. Saya akhiri, astaghfirullah li walakum. Sampai berjumpa lagi di kajian berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.